Bae awalnya bermaksud membawa orang dan mengejar mereka. Tapi saat itu, dia mendengar Laurian menjerit kecil kesakitan. Dia buru-buru berlari kembali. Ada apa, Laurian? Di mana yang sakit? Perutku sakit. Laurian menatapnya dengan menyedihkan. Laba-laba itu tidak benar-benar menyakitiku, jadi aku memutuskan untuk melepaskannya kali ini. Mendengar ini, keduanya segera menjadi tegang, membawanya ke gua tempat Soci dulu berada. Laurian bertingkah manja, mengatakan dia ingin minum air hangat. Pada saat ini, mata King Ju penuh dengan kelembutan. Dia menundukkan kepalanya dan mencium kening si betina kecil. Lalu, dengan wajah dingin, dia menyuruh Bae merebus air. Bae dengan cepat mengeluarkan panci batu dan mangkuk dari ruangnya. Sejak memiliki Laurian, ruangnya selalu diisi dengan kebutuhan sehari-hari ini. King Ju sudah lama mencium aroma darah pada si betina kecil. Dia bertanya apakah dia sedang menstruasi. Mendengar ini, Bae juga menatapnya. Laurian tiba-tiba merasa sangat malu. Tidak ingin menjawab pertanyaan itu, dia membenamkan wajahnya di dada King Ju. Kedua pejantan itu tertawa bersamaan. Sebenarnya, mereka bersama Laurian bukan hanya untuk punya anak. Tetapi di dunia bis, memiliki keturunan sendiri akan lebih menguntungkan untuk mendapatkan hati. King Ju sangat berharap memiliki anak perempuan karena betina di dunia bis semua lebih suka anak-anak berbulu. Ular jantan kecil tidak terlalu disukai, tetapi anak perempuan lahir dalam wujud manusia. Penampilan mereka yang montok pasti akan disukai oleh Laurian. Adapun Bae, dia tidak punya banyak kekhawatiran. Selama itu lahir dari Laurian, itu akan menjadi hartanya. Segera, airnya mendidih. Bae mengipasi air agar dingin dan membawanya ke bibirnya. Laurian dengan patuh menundukkan kepalanya dan minum beberapa teguk. Seketika, seluruh tubuhnya terasa hangat. Masih lebih bahagia tinggal di sisi King Ju dan Bae. King Ju melihat tetesan air menggantung di bibir si betina kecil. Dia menjulurkan lidah ularnya dan menjilatnya. Laurian sangat ketakutan sehingga dia buru-buru menutup mulutnya. King Ju ini benar-benar keterlaluan. Dan Bae juga sedang menonton. Ini sangat tidak pantas. Siapa sangka Bae tiba-tiba berdiri. Dan juga mendaratkan ciuman di keningnya. King Ju memelotot dengan wajah gelap. Bae juga tidak mundur. Laurian tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Dia sepertinya sudah bisa melihat masa depannya. Lelah baik secara mental maupun fisik karena harus membujuk kedua suaminya yang banyak menuntut. Dan Elsa, yang baru saja diselamatkan, kebetulan menyaksikan adegan ini. Dia sudah menaruh dendam pada Laurian karena Bae menyukainya. Dia awalnya bermaksud menggunakan kesempatan ini untuk membiarkan bis buas memakannya. Tidak pernah menyangka dia akan tetap baik-baik saja. Begitu mereka kembali ke suku, dia harus menemukan cara untuk menyingkirkannya. Gadis itu baru saja pindah ke dunia bis dan sudah mendapatkan dua suami yang banyak menuntut. Tidak hanya mereka tampan, tetapi mereka juga budak cinta tingkat atas. Selama mereka bisa bersamanya, mereka bahkan tidak peduli jika anak-anak masa depan bukan milik mereka. Hanya saja sekarang mereka bertengkar hebat untuk mendapatkan perhatiannya setiap hari, bahkan hanya untuk makan sederhana. Mereka harus menempel dekat dengan si betina kecil. Jadi, situasinya langsung berubah menjadi seperti ini. Jelas, meja makan memiliki banyak ruang, tetapi dia terjepit di tengah. Ternyata setelah Laurian dan yang lainnya diselamatkan, King Ju pindah ke suku harimau ganas. Pemimpin klan, Imu, awalnya tidak setuju. Tetapi karena dia juga telah menyelamatkan anak betinanya sendiri, dan para pejantan lain takut dia akan membawa Laurian pergi, mereka semua memintanya untuk tinggal. Meskipun King Ju setuju untuk tinggal di sini sementara demi keamanan hidup Laurian, dia tidak akan memberi pejantan lain kesempatan untuk mendekatinya. Setelah kembali ke gua tempat Bae tinggal, dia mulai melihat-lihat ke dalam. Dia cukup puas dengan lingkungan tempat tinggal ini. Tampaknya harimau putih ini memperlakukan Laurian dengan cukup baik. Setelah meletakkan si betina kecil di tempat tidur, dia mengukir gua lain di sebelah.
Dia sama sekali tidak mau tinggal dengan harimau putih ini. Melihat bagaimana mereka telah berlarian di luar selama berhari-hari untuk menyelamatkannya, Laurian memutuskan untuk membuat makan malam hotpot untuk menghargai mereka. Dia menggunakan poin kasih sayang untuk menukar sebungkus bumbu hotpot di Mal System. Kemudian dia mulai sibuk di dapur. Bae membantunya sambil diam-diam mencatat langkah-langkahnya di buku catatan kecilnya. Lain kali, dia secara pribadi akan memasaknya untuk si betina kecil. Segera, sore pun berlalu. Laurian menyiapkan meja penuh makanan. King Ju sudah merapikan gua sebelahnya. Tidak hanya ada kursi batu, meja, dan tempat tidur kayu, tetapi dia bahkan telah meletakkan bunga segar di vas di atas meja. Harus dikatakan efisiensi Bisman benar-benar tinggi. Laurian memanggilnya untuk menikmati makanan bersama. Dia dengan senang hati menjelaskan cara makan hotpot kepada mereka, menjamin itu akan menjadi pengalaman yang tak terlupakan seumur hidup. Namun, perhatian kedua pejantan itu tidak pada hal ini. Kedua pasang mata itu praktis terpaku pada si betina kecil. Memperhatikannya makan sampai wajahnya memerah. Bae tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludah. Dia benar-benar ingin memeluknya. Dan King Ju jauh lebih berani darinya. Dia mengulurkan lengannya, langsung menarik Laurian ke pangkuannya, mengangkat dagunya, dan menciumnya. Laurian benar-benar tercengang. Kenapa King Ju terus ingin mencium sepanjang waktu? Dia dengan gugup mendorongnya. Aku masih harus makan. Tapi King Ju di sini belum melepaskannya. Di sana, Bae yang tidak mau kalah juga bergerak mendekat, mengambil sepotong daging, dan menahannya di bibirnya. Aku akan menyuapimu. Laurian benar-benar kehabisan kata-kata. Kenapa makan saja harus repot sekali? Meja jelas sangat besar, namun mereka bersikeras untuk berdesakan. King Ju menatap Bae dengan kesal. Laurian akan tinggal bersamaku selama 10 hari ini. Setelah itu, masing-masing 1 hari. Meskipun Bae enggan, dia tetap mengangguk. Jika dia membuat marah bis ular itu dan dia membawa si betina kecil pergi, akan sangat sulit untuk menemukannya lagi. Lagi pula, dia belum menjalin kemitraan dengan Laurian. Dia tidak bisa merasakan lokasinya. Laurian yang terjepit di antara mereka penuh dengan kebingungan. Apa mereka berdua tidak akan meminta pendapatku? Malam, begitu King Ju membawa Laurian kembali ke guanya, dia melepas jubahnya. Dia secara alami meletakkan tangannya di perutnya. Aku ingat kamu sangat suka ini. Kalau begitu, silakan sentuh. Kamu bisa menyentuhnya sesukamu. Laurian langsung memerah. Bukankah dia hanya melirik perut Bae sekali waktu itu? Bagaimana dia masih bisa mengingatnya sekarang? Dia perlahan menarik tangannya, menunjukkan itu tidak perlu. Sebelum dia selesai berbicara, dia langsung ditarik ke pelukan King Ju. Begitukah? Kalau begitu, sekarang giliranku. Laurian dengan gugup mencoba mendorongnya. Siapa sangka King Ju akan segera memasang ekspresi sedih dan menyedihkan. Aku belum melihatmu selama beberapa bulan. Aku hanya ingin menciummu, itu saja. Aku tidak akan melakukan hal lain. Hati Laurian melembut sejenak, dan dia berhenti meronta. Kerinduan yang hebat meledak pada saat ini. King Ju menutupi tubuh si betina kecil dengan ciuman, melayang ke bibirnya. Setelah beberapa lama tanpa tanggapan darinya, dia mendongak bingung hanya untuk menemukan si betina kecil benar-benar tertidur. King Ju benar-benar tidak berdaya. Tetapi melihatnya tidur begitu nyenyak, dia tidak tega mengganggunya lebih lanjut. Sambil memeluknya, dia juga tertidur. Setelah tidak melihatnya semalaman, Bae memperhatikan aura ular pada Laurian menjadi jauh lebih kuat. Cahaya di matanya tidak bisa membantu tetapi meredup sejenak. Dia pergi membuat sarapan dengan hati yang berat. Laurian segera menyadari ada sesuatu yang salah dengannya. Takut King Ju akan cemburu. Jadi, memanfaatkan kelengahan King Ju, dia pergi dan memberinya ciuman. Untuk sesaat, ekor Bae praktis bergoyang-goyang ke langit. Tampaknya si betina kecil masih sangat peduli padanya. Dalam suasana hatinya yang sangat baik, dia tampil luar biasa.
Dia membuat hidangan yang belum pernah berhasil dia ciptakan sebelumnya. Laurian melihat meja yang penuh dengan makanan lesat. Kemudian dia melihat lagi pada Bae yang tampan dan menawan. Dia berseru bahwa dia benar-benar mendapatkan jackpot. Mendengar ini, King Ju tidak senang. Dia menariknya ke dalam pelukannya dengan tidak puas. Itu hanya makanan, kan? Aku akan membuatnya untukmu besok juga. Laurian mencium aroma kecemburuan di udara. Dia buru-buru mencoba menenangkannya. Kamu dan Bae punya peran yang berbeda. Aku sangat suka pakaian yang kamu buatkan untukku. Mendengar ini, hati King Ju langsung berbunga-bunga. Dia dengan percaya diri mengangkat kepalanya. Itu benar, si betina kecil masih sangat membutuhkannya. Kenapa dia bersaing dengan harimau putih ini? Dalam beberapa hari, dia akan membuatkan Laurian beberapa gaun lagi. Laurian melihat ekspresinya melembut dan diam-diam bernapas lega. Menjadi primadona di dunia bis benar-benar terlalu sulit. Hanya berpikir tentang harus menemukan 5 pasangan lagi untuk menghindari hukuman petir membuatnya merasa sedikit sakit kepala saat ini. Menangani keduanya saja sudah merepotkan. Dan setelah kedua pejantan itu ditenangkan olehnya, mereka mulai mengibaskan ekor mereka padanya seperti anak anjing yang manja, entah itu menaruh makanan di mangkuknya atau menuangkan air untuknya dan bahkan sesekali mengedipkan mata padanya. Sementara keluarga bertiga ini manis dan penuh kasih, orang lain tidak senang. Melihat seluruh perhatian Bae terfokus pada Laurian, Elsa dengan cemas menemukan ayahnya. Ayah, cepat pikirkan solusi. Jika ini terus berlanjut, Bae akan menjalin ikatan kawin dengan betina itu juga. Bae adalah pejuang nomor 1 di suku itu. Imu sudah lama ingin dia menjalin ikatan kawin dengan putrinya sendiri. Ini juga akan membantu mengkonsolidasikan status Elsa di dalam suku. Awalnya, dia pikir semakin banyak betina di suku, semakin baik. Tetapi jika itu mengancam putrinya sendiri, maka dia harus dieliminasi. Kekuatan King Ju terlalu hebat. Kita putuskan untuk menunggu sampai dia pergi berburu. Lalu kita akan mengirim Bae pergi. Dengan kedua pejantan kuat absen, maka mereka tidak takut tidak bisa menangani satu betina kecil yang kurus. Tidak lama kemudian, mereka akhirnya mendapatkan hari ketika King Ju pergi berburu. Di dalam gua, Laurian sedang mengajari Bae berlatih menulis. Tiba-tiba, seorang bisman berlari masuk, mengatakan puluhan bis beruang telah datang dengan mangsa ke suku, ingin menukar beberapa betina. Mereka tidak setuju. Setelah itu, kedua belah pihak mulai bertarung karena banyak manusia buas sedang pergi berburu. Mereka kekurangan tenaga dan meminta Ba untuk bergegas memeriksanya. Ba merasa agak ragu. Pertarungan pecah di dua sisi karena banyak manusia buas sedang pergi berburu. Mereka kekurangan tenaga dan meminta Ba untuk bergegas memeriksanya. Ba merasa agak ragu. Meskipun betina kecil itu relatif aman di dalam suku, Ba tetap tidak merasa nyaman meninggalkannya sendirian di sana. Tapi Laurian, sambil tersenyum, mendorongnya keluar gua. Dia berkata memiliki tanaman rambat untuk melindunginya dan menyuruh Ba pergi dengan tenang. Mendengar ini, Ba pergi dengan enggan. Namun, setelah Ba pergi jauh, Laurian melihat kabut putih tiba-tiba muncul di dalam gua. Bahkan sebelum dia bisa memproses apa yang sedang terjadi, dia langsung pingsan. Sementara itu, di suku serigala abu-abu di sisi lain, Fanggi sedang berlatih di puncak bukit, tetapi pikirannya dipenuhi oleh Laurian. Sejak manusia buas ular itu muncul, dia tidak pernah mengunjungi suku harimau putih lagi. Kekuatan manusia buas ular itu terlalu hebat, dan sifat posesifnya terhadap betina kecil itu sangat menakutkan. Jadi sekarang dia hanya bisa fokus untuk terus meningkatkan kekuatannya sendiri. Jika dia bisa mencapai peringkat kaisar, dia mungkin masih punya kesempatan untuk bersaing dengan manusia buas ular itu. Saat dia sedang memikirkan hal ini, seekor manusia buas serigala berlari menghampirinya untuk melapor, mengatakan bahwa seorang betina dari suku harimau ganas ada di sini untuk menemuinya. Mendengar ini, Fanggi langsung bersemangat, berpikir bahwa Laurian datang untuk mencarinya. Dia buru-buru berlari keluar, tetapi orang yang dilihatnya di pintu masuk suku sebenarnya adalah Flora.
Di belakangnya, mengikuti seekor manusia buas beruang yang memanggul gulungan kulit binatang besar di bahunya. Menyadari itu bukan orang yang ingin dia temui, nada bicara Fanggi seketika berubah dingin. Apa maumu dariku? Jika Flora ini bukan dari suku harimau ganas, Fanggi bahkan tidak akan mau berbicara dengannya. Tapi Flora mengaku ingin membuat kesepakatan dengannya. Kesepakatan yang berhubungan dengan Laurian. Namun, itu harus dibicarakan di tempat yang tidak ada orang lain. Mendengar ini menyangkut Laurian, Fanggi membawanya ke guanya. Flora memerintahkan manusia buas beruang itu untuk meletakkan gulungan kulit binatang di tanah, lalu menyuruhnya menunggu di luar. Ketika hanya tersisa mereka berdua di dalam gua, Flora perlahan membuka ikatan sudut gulungan kulit binatang itu. Wajah kecil Laurian yang pucat terlihat. Fanggi melihatnya terbaring tak bergerak dengan mata tertutup. Dia cemas dan ingin melangkah maju untuk memeriksanya, tetapi kemudian dia melihat Flora tiba-tiba mengeluarkan pisau tulang tajam dan menekannya ke leher Laurian. Aku bilang aku di sini untuk menegosiasikan persyaratan denganmu selama kamu setuju melakukan satu hal untukku. Aku akan memberikannya padamu. Fanggi menahan amarahnya dengan susah payah dan bertanya padanya apa masalahnya. Flora kemudian mengeluarkan sebungkus bubuk kesenangan. Ini sangat sederhana. Saat matahari terbenam malam ini, kamu pancing bak ke hutan dekat sungai di dekat suku kami. Lalu taburkan ini padanya. Selain itu, bunuh manusia buas beruang di luar itu. Dan kamu harus merahasiakan apa yang terjadi hari ini. Khawatir tentang Laurian, Fanggi langsung setuju, tetapi Flora menuntutnya bersumpah kepada Dewa Buas. Bagaimanapun, manusia buas di sini sangat percaya pada Dewa Buas. Melihat ini, Fanggi dengan patuh menurut. Setelah dia selesai bersumpah, Flora akhirnya menyimpan pisau tulangnya. Fanggi bergegas maju dan membuka gulungan kulit binatang itu. Dia memeriksa tubuh Laurian. Baru setelah tidak menemukan luka, dia bisa bernapas lega. Melihat kondisinya, dia kemungkinan besar dibius. Pada saat ini, Laurian hanya merasa pusing. Dia berusaha keras untuk membuka matanya, tetapi sosok yang dilihatnya bukanlah Kingu atau Ba. Melihatnya bangun, suara Fanggi langsung melembut. Laurian, bagaimana perasaanmu? Tapi sebelum dia bisa berbicara, Flora melemparkan segenggam bubuk perangsang ke arahnya. Fanggi, yang marah, mencengkeram leher Flora dengan satu tangan. Apa yang kamu lakukan? Namun, Flora memasang wajah penuh hiburan. Bukankah kamu selalu menyukainya? Aku membantumu setelah hari ini. Dia akan menjadi milikmu dan jangan lupakan apa yang kamu janjikan padaku. Mendengar kata-katanya, Fanggi mengertakkan gigi dan melepaskan cengkeramannya. Melihat ini, Flora tertawa penuh kemenangan. Dia sangat puas dengan kinerja hari ini. Awalnya, rencana awal mereka adalah bernegosiasi dengan manusia buas beruang, meminta mereka bekerja sama dalam insiden yang dibuat-buat untuk menimbulkan masalah di suku, dan dia akan mengambil kesempatan menggunakan obat untuk menculik Laurian. Setelah perbuatan itu selesai, selain Laurian, suku mereka akan memberi kompensasi kepada klan beruang dengan satu betina. Dan saat manusia buas beruang membawa Laurian pergi, mereka akan melemparkan sebungkus bubuk perangsang lagi ke manusia buas beruang itu. Pada saat manusia buas ular itu menyadari sesuatu telah terjadi pada Laurian, dia hanya akan membalas dendam pada klan beruang. Tapi kemudian, dia berubah pikiran. Dia menolak membantu Elsa mendapatkan Ba. Jika mereka menjadi pasangan, dia tidak akan punya kesempatan lagi. Jadi, dia memikirkan Fanggi, kepala suku muda dari klan Serigala Abu-Abu. Dia sudah lama memperhatikan ketertarikannya pada Laurian. Sekalian saja memanfaatkannya untuk membantu dirinya mendapatkan Ba. Ketika saatnya tiba, dia bisa memberitahu Imo bahwa Fanggi dari klan Serigala membunuh manusia buas beruang dan menculik Laurian. Lagi pula, wilayah klan Serigala adalah satu-satunya rute dari suku harimau ganas ke klan beruang. Tidak aneh jika Fanggi muncul. Pada akhirnya, tidak peduli apapun, apakah manusia buas ular itu membalas dendam pada Fanggi atau orang lain, itu tidak ada hubungannya dengan dia.
Dia mengingatkan Fanggi untuk bergegas menangani masalah ini. Kemudian dia pergi dengan angkuh. Di sisi lain, Laurian merasa kepalanya semakin pusing. Seluruh tubuhnya terasa sangat tidak nyaman. Fanggi juga merasakan tubuhnya berangsur-angsur menjadi panas dan gelisah karena dia telah menghirup sedikit bubuk yang disebarkan Flora tadi. Dia juga tidak ingin bersama Laurian dengan cara ini. Tetapi jika dia tidak membantunya meredakan kondisi ini, dia takut Laurian tidak akan sanggup menahannya. Begitu Laurian sadar kembali, tidak peduli bagaimana Laurian memperlakukannya, dia akan menerimanya. Mulai sekarang, hidupnya akan sepenuhnya menjadi milik Laurian. Jadi, dia perlahan mengulurkan tangannya ke arah Laurian. Ular piton biru besar yang berhati murni itu akhirnya secara resmi kawin dengan betina yang dicintainya. Sekarang, betina kecil itu sepenuhnya miliknya. Ternyata Laurian disergap dan terkena bubuk persatuan yang menggembirakan. Fanggi, yang juga terpengaruh, baru saja akan membantunya meredakannya. Tanpa diduga, dia terlempar keras ke dinding batu oleh ekor ular biru tebal. Kingu mengambil Laurian, melihat wajahnya yang tidak normal dan tubuhnya yang panas terbakar. Dia segera mengerti apa yang sedang terjadi. Untungnya, dia tiba tepat waktu. Dia awalnya berburu di dekat suku harimau ganas, tetapi tiba-tiba merasakan koneksi pasangannya bergerak semakin jauh darinya, jadi dia mengikutinya dan datang ke sini. Dia menatap dingin pada Fanggi di tanah. Dia mengangkat ekornya, siap memberinya pukulan fatal. Tanpa diduga, dia tiba-tiba dihentikan oleh suara laki-laki parubaya. Itu Venson, kepala suku serigala Kang. Dia melemparkan Flora ke tanah. Aku sudah menyelidiki semuanya. Itu semua adalah skema oleh betina dari suku harimau ganas ini. Dia membius betina Laurian. Anakku juga tidak bersalah. Selain itu, masalah yang paling mendesak sekarang adalah membantu betina Laurian melawan efek obat. Jika kita menunda, itu mungkin membahayakan tubuhnya. Kingu melirik Laurian, yang seluruh tubuhnya terasa panas. Dia mendengus dingin. Aku akan melepaskanmu untuk saat ini. Tapi dia tidak akan pernah melepaskan betina jahat di tanah ini. Dia menunjukkan taringnya yang tajam dan menyemburkan racun ke wajah Flora. Flora menutupi matanya kesakitan, merasa seolah seluruh tubuhnya terbakar api. Dalam beberapa detik, dia langsung berubah menjadi tumpukan daging busuk. Kingu melirik dengan jijik pada betina yang sekarang sudah kaku itu, lalu pergi sambil membawa Laurian. Melihat ini, Venson menghela napas lega. Kekuatan manusia buas ular ini terlalu besar. Jika mereka benar-benar bertarung, bahkan jika seluruh suku mereka bergabung, kemenangan tidak pasti. Sementara itu, Kingu dengan cepat menemukan gua tersembunyi di luar. Dia mengeluarkan beberapa kulit binatang dari ruangnya dan meletakkannya di tanah, menempatkan betina kecil itu di atasnya. Saat ini, Laurian hanya merasakan seluruh tubuhnya panas. Tanpa sadar menekan dirinya ke arahnya, Kingu dengan paksa menekan keinginan di dalam hatinya. Dia bertanya apakah Laurian bisa mengenalinya. Laurian berjuang untuk membuka matanya. Sosok yang familiar itu membuatnya merasa nyaman. Dia memanggil nama Kingu. Kemudian dia membenamkan dirinya sepenuhnya dalam pelukannya. Mengetahui bahwa betina kecil itu bisa mengenalinya. Kingu mengayunkan ekornya, menghalangi pintu masuk gua dengan batu besar. Laurian, jangan takut, serahkan semuanya padaku. Setelah malam berlalu, ketika Laurian membuka matanya lagi, dia merasa pikirannya jauh lebih jernih. Namun, dia mendapati dirinya berbaring di pelukan Kingu. Menyadari apa yang telah terjadi di antara mereka, wajahnya tidak bisa menahan memerah. Kingu tersenyum dan menariknya ke dalam pelukannya. Sekarang betina kecil itu sepenuhnya miliknya. Untuk menghindari kekhawatiran keduanya dengan cepat kembali ke suku. Melihat betina kecil itu aman, akhirnya bernapas lega. Saat makan malam itu, Kingu tiba-tiba teringat sesuatu. Jadi dia melepas pakaian atasnya dan membiarkan mereka melihat dadanya. Keduanya melihat seperti yang diminta dan menemukan iris tembus pandang terlihat jelas di sana. Umumnya di dunia buas, setelah membentuk ikatan, bentuk buas betina akan muncul di dada jantan.
Mereka agak bingung. Mengapa bunga yang muncul? Mungkinkah Laurian adalah roh bunga kecil? Laurian juga sedikit bingung. Jika apa yang muncul pada jantan adalah bentuk buas betina, maka bukankah seharusnya dia menjadi cantik kecil yang menggemaskan? Keduanya melihat bahwa ekspresi Laurian tidak tampak palsu. Mereka menebak dia mungkin tidak tahu wujud aslinya adalah bunga, tapi Kingu sangat menyukai tanda ini. Setelah mengenakan jubahnya, dia sesekali akan meraih ke dalam untuk menyentuhnya. Menunjukkan ekspresi kecil yang puas, ini membuat Laurian terdiam. Apakah ini masih manusia buas ular yang dingin dan penyendiri itu? Ba penuh dengan rasa iri. Dia menatap betina muda itu dengan mata penuh harap. Laurian, kapan kita bisa menjadi pasangan? Begitu kata-kata ini diucapkan, Laurian tiba-tiba merasakan tatapan tidak ramah manusia buas ular itu langsung membentak. Dia tergagap dan berkata, dalam setengah bulan. Saat ini, Kingu sedang dalam tahap di mana dia sangat terikat padanya. Jika terlalu cepat, dia pasti akan marah. Benar saja, setelah mendengar itu akan setengah bulan. Wajah tampan Kingu yang tegang terlihat santai. Mendengar ini, Ba dengan gembira menariknya ke dalam pelukannya. Dia sangat menantikan hari itu. Tanpa diduga, Kingu, yang cemburunya berkobar, tiba-tiba mendorongnya ke samping, berkata, Laurian akan tinggal bersamaku akhir-akhir ini. Karena kita sudah selesai makan, aku akan membawanya kembali sekarang. Setelah apa yang terjadi kemarin, Kingu benar-benar menyerah pada sifat buasnya. Dia menghabiskan beberapa malam tanpa tidur bersamanya. Selama waktu ini, Laurian hanya merasa pegal di sekujur tubuh. Untungnya, Ba yang lembut sering datang untuk memijatnya. Dengan semangat tinggi, Kingu berusaha keras dan membuatkannya banyak gaun cantik. Saat itu, Moxie dengan panik menemukan Ba, mengatakan manusia buas beruang datang ke suku untuk membuat masalah lagi. Dan kali ini, seluruh klan mereka telah keluar. Mereka menuntut agar suku menyerahkan beberapa betina, mengancam akan membunuh jika mereka menolak. Dia mendesak Ba untuk segera pergi membantu. Ba agak bingung. Mengapa manusia buas beruang terus-menerus mencari gara-gara dengan suku harimau ganas akhir-akhir ini? Kemudian dia teringat sore hari setelah Laurian diselamatkan ketika dia secara khusus pergi mencari Fanggi. Fanggi berkata bahwa Flora yang membawa manusia buas beruang untuk membuat kesepakatan dengannya. Jadi sepertinya mereka bersekongkol, tapi Flora sudah mati. Namun manusia buas beruang masih bisa datang ke suku dan membuat masalah. Itu berarti dalang di baliknya pasti orang lain. Pasti ada kesepakatan di antara mereka yang gagal. Dia curiga pemimpin suku pasti terlibat dalam masalah ini. Faktanya, mereka telah berdiskusi selama beberapa hari terakhir apakah akan meninggalkan suku, tetapi musim kawin buas akan segera tiba. Setiap kali periode ini datang, hewan-hewan yang sedang birahi akan berlarian liar menyebabkan kehancuran. Jumlah mereka sangat besar dan ancaman mereka kuat. Kemanapun mereka lewat, tidak ada yang tersisa. Untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan Laurian semaksimal mungkin, mereka harus tinggal di suku sampai musim kawin buas berakhir sebelum pergi. Untuk mengungkap skema Imu, Ba menyuruh Kingu untuk tidak terlihat untuk saat ini. Dan dia juga membuat perjanjian dengan Moxie untuk tidak menggunakan kekuatan penuh mereka saat melawan manusia buas beruang untuk melihat bagaimana Imu akan menyelesaikan situasi pada akhirnya. Benar saja, Imu, yang bersembunyi di gua, mondar-mandir dengan cemas. Dia awalnya berjanji bahwa jika Laurian disingkirkan, dia akan memberikan 2 betina kepada suku beruang. Laurian dihitung sebagai 1. Flora dihitung sebagai 1. Flora tidak punya banyak kerabat di suku, jadi bahkan jika dia menghilang, dia tidak takut ada yang akan menyusahkannya. Jadi, dia membujuk Flora untuk memastikan dia harus secara pribadi melihat Laurian dikirim ke suku beruang, tetapi siapa yang tahu Flora akan mengambil tindakan sendiri dan mengirim Laurian ke suku serigala abu-abu dan bahkan akhirnya membuat dirinya sendiri terperangkap di dalamnya. Suku beruang, yang tidak mendapatkan 1 betina pun, tentu saja datang ke suku untuk membuat masalah. Dan di luar, tanpa bantuan Kingu,
dikombinasikan dengan penampilan meyakinkan Ba dan Moxie, suku harimau secara bertahap jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Imu mendengarkan raungan kemenangan manusia buas beruang. Berpikir dalam hati bahwa semuanya sudah berakhir sekarang. Dia ingin mencari tempat untuk bersembunyi, tetapi dia adalah kepala suku. Tidak ada cara untuk menghindarinya. Jadi dia melangkah maju meskipun dengan enggan. Dia memaksakan senyum dan mengundang kepala suku manusia buas beruang ke guanya untuk berdiskusi. Para manusia buas menunggu dengan cemas di luar untuk hasilnya. Lama kemudian, kedua pemimpin klan itu muncul. Kepala suku manusia buas beruang tampak sangat senang dengan dirinya sendiri sementara Imu memasang senyum aneh. Kami telah mencapai kesepakatan. Suku harimau kami selalu memiliki hubungan baik dengan suku beruang. Kepala suku beruang berkata bahwa mulai sekarang, kapanpun suku kami memiliki kebutuhan, mereka akan menjadi yang pertama membantu. Pada saat yang sama, untuk mengungkapkan rasa terima kasih kami, suku harimau kami akan memberikan suku beruang 3 betina yang belum kawin dan 1000 ekor mangsa. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua manusia buas harimau di bawah menyuarakan protes mereka. Suku mereka sudah memiliki sedikit betina, dan sekarang mereka benar-benar memberikan 3 betina yang belum kawin. Jika memang harus begitu, mereka lebih baik terus bertarung. Wajah Imu menjadi sangat buruk. Dia tidak menyangka anggota sukunya akan menunjukkan rasa hormat yang begitu kecil padanya. Dengan manusia buas beruang saat ini memegang kendali, dia hanya bisa menggunakan cara ini untuk menenangkan kemarahan mereka. Tidak menyadari bahwa Laurian sudah kawin, dia juga punya sedikit skema dalam pikiran. Dia bisa mengambil kesempatan ini untuk mendorong Laurian keluar. Dia cantik dan pasti akan segera menarik perhatian manusia buas beruang. Dan manusia buas ular itu pasti tidak akan setuju. Ketika saat itu tiba, mereka pasti akan bertarung. Tidak peduli sisi mana yang menang pada akhirnya, dialah yang akan mendapat manfaat. Dia mengabaikan keberatan manusia buas dan membacakan nama-nama semua betina yang belum kawin di suku. Begitu nama Laurian terdengar, para manusia buas langsung marah karena memberikan betina muda yang begitu cantik. Kecuali jika kamu membunuh kami terlebih dahulu. Beberapa jantan yang mengagumi Laurian diam-diam berlari ke gua untuk melapor. Dan manusia buas yang betina mereka sendiri dipilih juga dengan marah mengajukan keberatan. Elsa juga belum membentuk ikatan kawin. Kenapa namanya tidak ada dalam daftar? Imu berusaha sebaik mungkin untuk mengendalikan situasi, mendesak semua orang untuk tenang. Tetapi manusia buas yang gelisah itu sama sekali tidak mau mendengarkannya. Pada saat itu, Elsa menyerbu keluar dengan marah. Aku adalah betina paling cantik di suku. Bagaimana aku bisa dikirim ke klan lain? Para manusia buas melihat kulit Elsa yang hitam legam dan nyaris tidak bisa menahan tawa mereka. Sangat cantik. Terlihat seperti hantu. Imu dengan cemas mendorong Elsa kembali ke dalam. Berpikir, mengapa gadis bodoh ini harus keluar sekarang? Melihat situasi ini, pemimpin suku beruang tidak bisa menahan senyum. Dengan situasi ini, suku harimau mungkin akan bubar hari ini. Kemudian dia bahkan bisa menangkap beberapa betina lagi untuk dibawa kembali. Tiba-tiba, suara dingin datang dari luar kerumunan. Siapa yang ingin mengirim pasanganku pergi? Apa kamu bosan hidup? Pada saat ini, Kingu tidak lagi menahan kekuatannya. Mata abu-abu berasapnya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia langsung melepaskan tekanan peringkat kaisar. Manusia buas di dekatnya merasakan dingin yang menusuk tulang. Kamu harus tahu di seluruh benua dunia buas. Hanya ada segelintir manusia buas yang bisa mencapai peringkat kaisar. Dan Imu tampak seolah-olah telah melihat penyelamat. Dia langsung berbalik menjadi pengkhianat dan berkata bahwa manusia buas beruang itu menginginkan Laurian keluarganya. Kingu menyerahkan betina kecil di pelukannya kepada Ba. Lalu dia mencibir dingin pada Imu. Mata biru berasapnya yang dingin seakan melihat menembus segalanya. Tidak seorang pun yang ingin menyakiti Laurianku akan lolos. Setelah mengatakan ini, dia mengayunkan ekornya dengan kuat. Melilitkannya erat di sekitar pemimpin suku beruang. Suara tulang retak terdengar. Pada saat ini,
Imu dipenuhi dengan kepuasan di dalam. Selama Kingu membunuh manusia buas beruang ini, tidak ada yang akan tahu tentang rencananya. Tanpa diduga, Ba melangkah maju dan menghentikan Kingu, mengatakan bahwa dia punya pertanyaan untuk ditanyakan padanya. Mendengar ini, Kingu dengan keras melemparkan manusia buas beruang itu ke tanah. Mulut pemimpin suku beruang itu dipenuhi darah kesakitan hingga keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya. Ba berjalan menghampirinya. Bicara, mengapa kalian manusia buas beruang datang ke suku harimau ganas untuk memprovokasi kami akhir-akhir ini? Jika kamu tidak ingin mati, sebaiknya katakan yang sebenarnya. Pemimpin suku beruang juga tahu bagaimana beradaptasi dengan keadaan. Dia mengungkapkan segalanya tentang Imu yang bekerja sama dengan mereka untuk membuat skema melawan Laurian. Bersamaan dengan semua kesepakatan di antara mereka. Mendengar ini, para manusia buas harimau juga mengerti mengapa Imu ingin mengusir Laurian. Bagaimanapun, sudah menjadi rahasia umum bahwa putrinya ingin kawin dengan Ba. Wajah Imu menjadi pucat pasi saat skemanya terbongkar. Tapi Elsa masih di sana melontarkan kata-kata tidak bertanggung jawab. Sejak betina liar ini datang ke suku kita, dia sudah main mata sepanjang hari. Dia hampir menyihir jiwa kalian. Ayahku mengirimnya pergi demi kebaikan kalian sendiri. Tapi begitu kata-kata itu diucapkan, Kingu segera mengibaskan ekornya dan menerbangkannya ke kerumunan manusia buas beruang. Apa kalian tidak menginginkan betina? Mulai sekarang, dia milik kalian. Ba juga melangkah maju dan menimpali. Karena kedua suku kita berhubungan baik, janganlah kita membahas detailnya. Hari ini, kalian mendapatkan betina. Jadi perjalanan kalian tidak sia-sia. Mari kita anggap keluhan masa lalu selesai. Sekarang kami memiliki urusan klan internal untuk ditangani, jadi kami tidak akan menahan kalian lebih lama lagi. Pemimpin suku beruang tahu betul betapa menakutkannya kekuatan Kingu dan tidak berani berkata apa-apa lagi. Dia buru-buru pergi dengan betina yang baru didapat. Area itu langsung menjadi sangat kosong. Bahkan udara pun menjadi sunyi. Kingu menoleh dan menatap tajam ke arah Imu. Pada saat ini, Imu masih ingin membela diri. Kingu tidak mau repot-repot mendengarkan alasannya. Dia melilitkan ekornya erat di sekelilingnya. Tidak bisa bernapas, Imu merasa seperti melihat mendiang neneknya. Tapi mengingat Laurian ada di sana, dan takut itu akan menakutinya, Kingu tidak memberikan pukulan fatal. Sebaliknya, dia menghancurkan sebagian besar tulang di tubuhnya. Bagaimanapun, hidup dalam kesakitan adalah hukuman terbaik untuknya. Setelah menyelesaikan segalanya, dia mengambil Laurian dan melangkah pergi. Ba juga bersiap untuk mengikuti, tetapi dihentikan oleh manusia buas. Seseorang seperti Imu tidak lagi pantas menjadi pemimpin klan. Mereka ingin Ba memimpin mereka karena dia adalah yang terkuat di seluruh suku harimau ganas. Selain itu, dia baik hati dan telah berkontribusi besar pada suku. Ba awalnya ingin menolak, tetapi setelah bujukan terus-menerus dari semua orang, dia dengan enggan setuju untuk saat ini. Kembali ke gua, dia memberitahu Laurian tentang masalah ini. Dia dengan gugup bertanya apakah Laurian akan marah karena dia tidak mendiskusikannya dengannya. Laurian sangat bingung. Kenapa dia harus marah? Karena kamu adalah kepala rumah tangga. Semua urusan di keluarga kita diputuskan olehmu. Saat itulah Laurian menyadari bahwa di dunia buas, betina diprioritaskan dalam segala hal. Tapi dia tidak punya keinginan untuk menjadi kepala rumah tangga. Betapa melelahkan. Dia harus melepaskan tanggung jawab ini. Jadi dia secara proaktif memeluk Ba. Di keluarga kita, semua orang bebas. Masalah pribadi harus diputuskan oleh diri sendiri. Masalah bersama bisa didiskusikan bersama. Tidak menyadari skema kecilnya, Ba sangat terharu. Laurian, kamu sangat luar biasa. Bertemu denganmu pastilah berkah khusus dari Dewa Buas. Mulai sekarang, kita harus bersama selamanya. Laurian, yang rencananya berhasil, masih terkagum-kagum betapa mudahnya menyenangkan pria di dunia buas. Tanpa diduga, Kingu, yang ada di dekatnya, tiba-tiba mengibaskan ekornya. Laurian segera mengerti bahwa dia cemburu.
Dia buru-buru menambahkan, ya. Dan Kingu juga, kita bertiga harus bersama selamanya. Mendengar ini, Kingu mengangguk puas. Saat itu, dia menyerahkan rok yang baru dibuatnya dan memintanya untuk mencobanya. Ini semua adalah barang-barang yang dimiliki Laurian sebelumnya. Berbagai kain berwarna ditukar dari Mal. Dia menggambar banyak pola gaun untuk Kingu. Kingu sangat pintar. Dia langsung mengerti setelah melihatnya, tapi Laurian tidak ingin berganti pakaian di siang bolong tepat di depan mereka berdua. Jadi, dia meminta mereka untuk keluar sebentar. Tapi kaki Kingu dan Ba sepertinya terpaku di tanah. Tidak pergi adalah satu hal, tetapi mereka juga menatapnya dengan mata berapi-api. Tidak mungkin. Ganti sekarang. Jika kamu pikir itu merepotkan, kami bisa membantumu. Mendengar ini, Laurian merasa sangat bingung. Dia menyesal telah menolak posisi kepala rumah tangga tadi. Setidaknya saat itu dia bisa memerintah mereka. Beberapa hari lagi berlalu dalam sekejap mata. Pada hari ini, Laurian memperhatikan Kingu telah merajuk sepanjang hari. Setelah makan malam, dia meninggalkan gua tanpa sepatah kata pun dan pergi semakin jauh. Dia merasa itu sedikit aneh. Dia ingin mengejar dan bertanya apakah dia sedang dalam suasana hati yang buruk, tetapi Ba menariknya kembali, menatapnya dengan mata membara. Apa kamu lupa? Hari ini adalah hari resmi upacara kawin kita. Wajah Laurian langsung memerah. Dia benar-benar lupa tentang masalah ini. Apa yang harus dia lakukan? Dia belum siap. Meskipun dia telah bersama Kingu berkali-kali, dia masih merasa sangat gugup. Dan sekarang, Ba telah bergerak semakin dekat. Napasnya menjadi semakin berat. Dia melingkarkan satu tangan di pinggang mungil betina itu dan menangkup bagian belakang kepalanya dengan tangan lainnya, menurunkan kepalanya untuk mencari bibir lembutnya. Laurian dengan panik memanggilnya untuk berhenti. Dia tergagap dan bertanya apakah Ba bisa memunculkan ekor. Dia ingin menyentuhnya. Dia terlalu gugup sekarang. Dia berencana untuk mengulur waktu sedikit lebih lama. Wajah Ba sedikit memerah karena itu adalah area paling sensitif bagi manusia buas. Tetapi menghadapi tatapan penuh harap dari betina kecil itu, dia tetap memunculkan ekornya dan meletakkannya di tangannya. Namun, Laurian yang tidak sadar hanya berpikir tekstur berbulunya terasa nyaman. Dia meraih ekornya dan mulai menggosoknya dengan penuh semangat. Ba merasa kepalanya seperti akan meledak. Dia memejamkan mata dan menahannya dengan susah payah sampai betina kecil itu mengelus sampai ke pangkal ekornya. Dia tidak bisa lagi menahan diri. Dia menarik betina kecil itu ke dalam pelukannya. Baru saat itulah Laurian menyadari keseriusan situasinya, tetapi sudah terlambat untuk menyesal. Ba menundukkan kepalanya dan mencium bibirnya. Ini adalah pengalaman yang sama sekali baru. Dia tidak pernah tahu bahwa Ba yang selalu lembut bisa memiliki sisi liar seperti itu. Baru setelah matahari terbit keesokan harinya, Ba dengan enggan melepaskannya. Laurian yang kelelahan tidur sampai siang. Ketika dia bangun lagi, dia menemukan Kingu yang menjaganya. Dia bertanya dengan bingung kemana Ba pergi. Kata-katanya segera membangkitkan ketidaksenangan Kingu. Dia menarik betina kecil itu ke pangkuannya. Mengapa kamu mencarinya begitu kamu bangun? Ba, yang mendengar suara-suara dari luar gua, bergegas masuk, memegang semangkuk sup daging. Pada saat ini, dia telah kembali ke sikap lembut aslinya. Dia mengambil sendok dan membawanya ke bibirnya. Keterampilan memasak Ba adalah yang terbaik. Laurian minum semangkuk besar penuh. Kemudian dia memperhatikan bahwa pakaian Ba hari ini longgar dan kedodoran. Seluruh otot perutnya terlihat. Sekuntum bunga merah kecil di dadanya terlihat samar. Dia tidak bisa menahan diri untuk menggodanya. Ba, kamu juga menumbuhkan bunga kecil. Sedikit yang dia tahu, ini sengaja ditunjukkan oleh Ba agar Kingu melihatnya. Dengan pertanyaan betina kecil itu, dia bahkan lebih bersemangat untuk melepas jubahnya. Dia dengan bersemangat duduk di depannya untuk membiarkannya melihat. Dia juga ingin memeriksa apakah tanda pasangan itu muncul di pergelangan kakinya. Benar saja, di tulang pergelangan tangan Laurian yang ramping, sebuah gelang kaki putih susu telah muncul. Sementara itu,
Kingu yang berdiri di dekatnya berhasil dibuat marah olehnya. Dia sekarang merasa bahwa harimau putih ini semakin tidak enak dipandang. Dia memiliki dorongan untuk meracuninya. Laurian dengan tajam merasakan keanehannya. Dia dengan cepat memberinya ciuman di pipi. Kemudian dia mengambil kedua tangan mereka. Kita bertiga akan selalu menjadi keluarga. Kita harus saling mencintai dan tidak bertengkar di antara kita sendiri. Kingu tidak berbicara. Dia hanya melotot ke arah Ba, bagaimanapun, mengangguk setuju. Sementara itu, Laurian menghabiskan hari-harinya memegang dua suami tampan. Hidupnya sangat nyaman. Di sisi lain, Elsa tidak seberuntung itu. Hanya dalam beberapa hari setelah dibawa ke suku beruang, dia telah kawin dengan puluhan jantan. Sekarang matanya penuh dengan kebencian dan bisa karena betina liar Laurian datang ke suku. Hari-hari penderitaannya dimulai. Tidak hanya dia kehilangan status bangsawannya, tetapi dia juga menjadi alat bagi manusia buas beruang untuk melampiaskan frustrasi mereka. Dia bersumpah dia harus meninggalkan tempat ini, menemukan Laurian, dan membalas dendam. Dia ingin melihat Laurian mati dengan menyedihkan dan menyakitkan dengan matanya sendiri. Adapun cara pergi, dia langsung teringat salah satu pelamarnya, Daying si elang botak. Dia adalah seseorang yang dia bawa kembali terakhir kali dia pergi ke kota Buas Utara. Beberapa waktu lalu, dia kembali untuk menemui ibunya. Menurut perhitungannya, dia seharusnya segera kembali. Dia melepas rompi berbulu yang diberikan Daying, lalu menangkap tikus ladang dari tanah, mengikat bulu itu ke kakinya dengan tali rumput, dan melepaskannya. Wilayah manusia buas beruang adalah kota Buas Utara. Satu-satunya yang harus dilalui untuk mencapai suku harimau ganas. Daying pasti akan memperhatikannya. Benar saja, dalam beberapa hari, Daying yang terbang di atas wilayah manusia buas beruang tertarik oleh tikus ladang yang berlari kacau di tanah. Dia awalnya bermaksud menangkapnya untuk sarapan, tetapi kemudian dia melihat bulunya sendiri di atasnya dan samar-samar mencium aroma Elsa. Kebetulan, manusia buas beruang semuanya pergi berburu pada waktu itu, jadi dia dengan lancar menemukan Elsa yang kotor di dalam gua. Segera keduanya melarikan diri dari suku beruang. Mereka berhenti untuk beristirahat di bukit kecil. Dia menyerahkan sepotong daging panggang hitam hangus kepada Elsa, mengatakan mereka berada di luar ruangan sekarang, jadi dia harus puas untuk saat ini. Tapi Elsa dengan jijik menepisnya. Dia bahkan melampiaskan frustrasi yang dia rasakan akhir-akhir ini padanya. Daying terdiam. Dia merasa betina ini sangat sulit untuk disenangkan. Terakhir kali dia datang ke suku harimau ganas, ibunya tidak setuju. Dia memandang rendah betina dari suku kecil. Tetapi pada saat itu, dia hanya menyukai tipe Elsa, jadi dia bekerja tanpa lelah dan tanpa keluhan di sisinya. Tapi di sini, dia entah dipukuli atau dimarahi. Dia awalnya berencana untuk tidak kembali setelah kembali kali ini, siapa yang tahu bahwa setelah kembali ke kota Buas Utara, dia akan bertemu dengan akhir dari musim kawin buas. Berdasarkan pengamatannya, musim kawin buas akan segera melewati suku harimau ganas, memikirkan waktu yang telah dia habiskan bersama Elsa sebelumnya. Dia akhirnya memutuskan untuk kembali dan memberikan peringatan agar mereka bisa bersiap untuk bertempur. Tapi Elsa tidak hanya ingin menyembunyikan informasi itu, dia juga ingin melihat mereka terinjak-injak menjadi bubur dengan matanya sendiri, terutama betina liar itu. Memikirkan hal ini, dia segera menyuruh Daying membawanya bersembunyi di dekat suku harimau ganas. Dia akan diam-diam menunggu hari pembalasannya tiba. Pada saat ini, Laurian sedang mengajak manusia buas memanen sayuran yang ditanam beberapa bulan lalu. Dia berencana mengajari mereka cara membuat beberapa hidangan baru. Tiba-tiba, Kingu, yang ada di dekatnya, memperhatikan tanah bergetar sedikit. Dia dengan cepat menarik betina kecil itu ke dalam pelukannya dan memberitahu Ba bahwa musim kawin buas telah tiba. Mendengar ini, Ba segera menjadi serius. Dia memerintahkan beberapa jantan untuk membawa betina dan manusia buas muda ke puncak gunung sementara dia memimpin kelompok manusia buas lain untuk memblokir musim kawin buas di kaki dan lereng gunung.
Sebelumnya mereka telah menggali cincin perangkap besar di kaki gunung. Mereka juga menempatkan banyak paku tajam tegak di dalamnya berharap bisa membunuh beberapa buas raksasa lagi. Meskipun mereka telah membuat banyak persiapan sebelumnya, semua orang masih merasa tidak pasti di dalam hati mereka karena musim kawin buas tahun ini tiba terlalu terlambat berdasarkan pengalaman masa lalu. Semakin lambat musim kawin buas datang, semakin besar skalanya dan semakin sulit buas raksasa itu ditangani. Semua orang berubah menjadi bentuk buas mereka dan bersiap untuk pertempuran. Di sini, Laurian sudah mengikuti kelompok utama ke puncak gunung. Semua orang merasa sangat cemas. Laurian, yang belum pernah mengalami musim kawin buas, sebenarnya cukup santai, berbaring di pelukan Kingu, mengantuk, dan hampir tertidur. Setelah waktu yang tidak diketahui, getaran dari tanah semakin kuat. Laurian terkejut bangun oleh suara dari kaki gunung. Mengangkat matanya untuk melihat, dia melihat asap tebal mengepul di cakrawala. Masa gelap buas raksasa melonjak ke arah mereka seperti badai. Kemanapun mereka lewat, sungai terputus. Pohon-pohon tumbang. Hewan-hewan kecil yang tidak bisa melarikan diri tepat waktu langsung terinjak-injak menjadi bubur. Manusia buas harimau setinggi 2 hingga 3 meter di depan mereka seperti anak kucing melihat gajah. Melihat pemandangan ini, seluruh tubuh Laurian menjadi dingin. Dalam keterkejutannya, gerombolan buas raksasa sudah melonjak ke kaki gunung. Segera, manusia buas harimau bergulat dengan mereka. Seluruh pegunungan langsung diselimuti debu dan auman buas yang mengguncang bumi. Laurian tidak lagi berani menonton pertempuran sengit di bawah. Kingu menggunakan energi buasnya untuk menaikkan suhu tubuhnya sendiri. Dia memeluknya erat-erat untuk menghiburnya. Jangan takut, aku di sini. Pelukan Kingu membuat Laurian merasa sedikit lebih baik. Dia sangat ingin mencari sosok Ba, tetapi penglihatannya tidak bagus. Dia tidak bisa melihat ke bawah. Dia hanya bisa berdoa dalam hatinya, berharap Ba akan kembali dengan selamat. Di kejauhan, Elsa melihat bahwa buas raksasa itu benar-benar telah tiba. Dia tidak bisa menahan tawa liar. Dia naik ke punggung Daying, menyuruhnya terbang lebih tinggi agar dia bisa menonton pertempuran dengan lebih jelas. Sekarang, beberapa buas raksasa telah melewati kaki gunung, dan sedang menyerbu ke puncak gunung. Laurian melepaskan diri dari pelukan Kingu, membiarkannya fokus melawan buas raksasa. Dia sendiri tinggal bersama betina lain. Meskipun Kingu sangat ingin bersama betina kecil itu, jumlah buas raksasa terlalu besar. Dia harus berusaha sekuat tenaga. Segera, dia dan manusia buas beruang lainnya berubah menjadi bentuk buas, tersebar di sekitar pinggiran betina, siap memburu buas raksasa yang menyerbu kapan saja. Hanya dalam beberapa saat, buas raksasa itu menerobos garis pertahanan di sisi gunung lagi dan bergegas menuju puncak gunung. Kingu dan yang lainnya segera terlibat dengan buas raksasa. Buas raksasa ini terlalu besar seperti heliks bergerak yang memberi orang rasa tekanan yang sangat besar. Untungnya, kekuatan Kingu sangat kuat dan dengan bantuan manusia buas beruang lainnya, para betina bisa tetap aman di tempatnya. Pertempuran sengit ini berlangsung dari siang hingga dini hari. Buas raksasa menderita banyak korban. Para manusia buas juga terluka. Melihat tidak ada lagi buas raksasa yang menyerbu ke depan, semua orang berani duduk di tanah dan beristirahat. Laurian bergegas maju untuk memeriksa luka Kingu. Dia menggunakan sihir penyembuhan untuk mengobatinya. Selama ini, dia melirik ke bawah gunung. Dia memperhatikan buas raksasa itu semakin sedikit. Dia berpikir dalam hati bahwa krisis ini seharusnya segera berakhir. Tanpa diduga, Kingu tiba-tiba melihat dengan lelah ke belakangnya. Laurian menoleh dengan bingung untuk melihat. Dia melihat 3 monster raksasa mengaum saat mereka menyerbu ke arah mereka. Para jantan dengan cepat meraih para betina dan menghindar. Laurian dibawa oleh Kingu ke pohon besar beberapa ratus meter jauhnya. Dia kemudian berlari kembali untuk memancing buas raksasa pergi. Yang ini jelas lebih besar dari yang terlihat sebelumnya. Kingu agak berjuang dalam pertarungannya melawan mereka. Selain itu, dia sudah bertarung selama setengah hari tanpa makanan atau air.
Dia telah menghabiskan terlalu banyak kekuatan fisik. Segera, beberapa luka besar robek di tubuhnya. Mata Laurian memerah saat dia menonton, tetapi dia tidak berani menangis keras. Takut itu akan mempengaruhi konsentrasinya. Meskipun terluka, Kingu di sisinya masih sangat gesit. Dia mengayunkan pedangnya yang tajam, memotong luka yang tak terhitung jumlahnya pada buas raksasa dan mengambil kesempatan untuk menyuntikkan racun. Gerakan buas raksasa melambat pada tingkat yang terlihat. Pada saat itu, manusia buas jantan yang telah selesai mengamankan betina lain juga tiba. Melihat ini, Laurian tahu Kingu akan menang. Hatinya yang cemas akhirnya tenang. Tepat saat dia sedikit santai. Tiba-tiba, sebuah tangan muncul dari belakang dan menutupi mulutnya. Tangan lain melingkari pinggangnya. Kemudian, seluruh tubuhnya terangkat ke langit. Dia berjuang mati-matian, tetapi kekuatannya bukan tandingan manusia buas jantan yang kuat di belakangnya. Menyaksikan dirinya melayang semakin jauh dari Kingu. Air mata Laurian yang tertahan mulai mengalir lagi. Daying merasakan kehangatan dan kelembapan di punggung tangannya. Dia melirik betina berkulit putih kecil itu. Untuk sesaat, dia tenggelam dalam pikirannya. Dia bahkan lupa mengepakkan sayapnya dan hampir jatuh. Dia bertanya-tanya, mungkinkah ini betina jahat yang dibicarakan Elsa? Sebelumnya, dia bersembunyi di bayang-bayang bersama Elsa. Mereka melihat bahwa musim kawin buas akan segera surut. Namun, Laurian masih hidup. Dan baik-baik saja, Elsa sangat marah sehingga dia merasa paru-parunya akan meledak. Dia menolak untuk membiarkannya berakhir seperti ini. Jadi, dia memerintahkan Daying untuk memancing buas raksasa itu untuk mengalihkan perhatian manusia buas ular. Kemudian mereka akan merebut kesempatan untuk menangkap Laurian. Kali ini dia ingin melakukannya sendiri. Sejujurnya, Daying tidak ingin melakukan ini, tetapi dia tidak pernah menjadi orang yang mengambil keputusan. Dalam kebingungan, dia mengikuti hasutan Elsa. Namun, kehangatan di bawah tangannya sekarang membuatnya terganggu. Dia melihat leher pucat betina kecil yang halus itu. Kemudian, dia melirik ke bawah pada ekspresi gelap Elsa yang bengkok. Entah bagaimana, dia tiba-tiba tidak ingin menyerahkan betina kecil itu padanya. Dengan pemikiran ini, kecepatan terbangnya melambat, tetapi di bawah desakan terus-menerus Elsa, dia dengan enggan mulai turun. Elsa menatap Laurian dengan wajah sombong. Kamu akhirnya jatuh ke tanganku. Dia telah merencanakan ini sejak lama. Hal pertama yang akan dia lakukan adalah menyayat wajah menggoda itu, lalu mencungkil mata memikat itu. Akhirnya biarkan mayatnya terbuka di padang gurun. Tepat saat dia memikirkan ini, dia mengeluarkan pisau tulang dan dengan ganas menusuk ke arah wajah Laurian. Daying terkejut. Dia tidak menyangka Elsa benar-benar gila. Dia buru-buru memegang Laurian dan melangkah mundur. Elsa sangat marah. Dia menunjuk hidung Daying dan memakinya, lalu mengangkat pisau lagi untuk menusuk ke depan. Laurian dengan cepat menghentikannya. Dia tahu Elsa tidak berniat melepaskannya kali ini. Dia harus menyelamatkan dirinya sendiri sekarang. Selama jantan di belakangnya tidak membantunya, maka dia masih punya kesempatan untuk menang. Jadi, dia mulai memprovokasi. Kamu hanya mengandalkan bantuan jantan itu, bukan? Tanpa dia, kamu bukan apa-apa. Jika kamu punya nyali, lawan aku 1 lawan 1. Elsa melirik pisau tulang di tangannya, lalu menatap Laurian yang tidak bersenjata dan dengan sombong setuju. Membunuhnya dengan satu serangan akan terlalu mudah baginya. Dia ingin membuatnya merasakan ketakutan. Laurian menatap Daying di belakangnya. Apa kamu dengar itu? Ini masalah di antara kami berdua. Kamu tidak boleh ikut campur. Lepaskan aku dulu. Daying menundukkan kepalanya ke arah suara itu. Melihat betina kecil yang telah memalingkan wajahnya ke arahnya. Jantungnya seketika berdebar kencang. Aku tidak pernah menyangka betina kecil ini begitu cantik. Lengannya tanpa sadar mengendurkan cengkeramannya. Laurian memanfaatkan kesempatan itu untuk menggunakan keterampilan ringannya untuk melarikan diri. Tidak mungkin Elsa bisa mengejar dengan kecepatan itu. Dia buru-buru memerintahkan Daying untuk menangkapnya kembali.
Tapi tepat saat Daying terbang ke langit, seekor buas raksasa yang menyerupai badak tiba-tiba menyerbu keluar dari belakangnya. Itu langsung menembus tubuh Elsa. Buas raksasa itu menggelengkan kepalanya, melemparkannya ke tanah. Ia mengangkat kakinya dan menginjak-injaknya berulang kali. Ia sangat menikmati suara tulang retak. Kemudian ia memperhatikan mainan kecil lain tidak jauh dari sana. Segera, ia menyerbu ke arah Laurian. Bahkan dengan keterampilan ringan Laurian, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Tepat saat buas itu hendak menabraknya, Daying menangkapnya dan terbang ke atas. Laurian menghela napas panjang lega. Terima kasih telah menyelamatkanku barusan. Tapi kamulah yang menangkapku sejak awal. Jadi sekarang kita impas. Turunkan aku. Mendengar ini, Daying terdiam. Dia melihat betina kecil dalam genggamannya dan sebuah ide berani tiba-tiba muncul di kepalanya. Dia memutuskan untuk membawanya ke kota Buas Utara. Dia ingin Laurian menjadi pasangannya. Meskipun dia secara sembrono membawanya pergi. Begitu mereka menghabiskan hari dan malam bersama, dia pasti akan menyukainya. Di masa lalu, dia terlalu berhati lembut, itulah sebabnya Elsa selalu membodohinya. Sekarang dia telah bertemu betina yang begitu cantik, dia harus berusaha keras untuk mempertahankannya. Setelah mengambil keputusan, dia membawanya dan terbang menuju kota Buas Utara. Laurian segera panik, menyuruhnya untuk menurunkannya. Tapi dia memperhatikan sikap Daying tiba-tiba menjadi sangat tegas, dan dia tidak berani berjuang terlalu keras. Jika dia jatuh, hidup kecilnya akan dalam bahaya. Mengingat dia memiliki koneksi pasangan dengan dua suami buasnya, dia menyerah berjuang. Sementara itu, Kingu, yang telah mengalahkan buas raksasa, dan Ba juga menemukan Laurian hilang, hanya mencium aroma manusia buas burung di dekatnya. Mereka mengepalkan tangan mereka dalam kemarahan, bersumpah untuk membuatnya membayar begitu mereka menemukannya. Ba segera memanggil Moxie, mempercayakan semua urusan suku kepadanya. Kemudian keduanya mengikuti koneksi pasangan mereka dan melacak ke arah kota Buas Utara, tetapi manusia buas darat tidak pernah bisa menandingi kecepatan manusia buas terbang. Daying mencapai kota Buas Utara hanya dalam 3 hari. Karena kota Buas memiliki batasan, keduanya hanya bisa masuk melalui gerbang kota. Sekarang, Laurian telah mendefinisikan kembali persepsinya sendiri tentang kecantikan. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, dia menutupi wajahnya dengan cadar. Rumah Daying dekat dengan gerbang kota. Pikiran membawa kembali betina yang begitu cantik membuatnya sangat bersemangat. Tapi tepat saat dia akan melangkah ke halaman, suara betina tiba-tiba terdengar di belakangnya. Daying, bukankah kamu pergi ke suku harimau ganas? Kenapa kamu kembali begitu cepat? Ayahku dan saudara perempuanku Sasa baik-baik saja, kan? Keduanya menoleh ke arah suara itu. Mata Laurian terbelalak seketika. Apakah dia melihat hantu? Kenapa Elsa ada di sini? Dan di belakangnya berdiri 5 orca yang kuat. Tapi betina ini jelas tidak mengenalinya. Namun, Elsa telah mengiriminya pesan sebelumnya mengatakan bahwa baru-baru ini terobsesi dengan betina liar. Betina di depannya memang cocok dengan deskripsinya. Jadi, dia bertanya pada Daying siapa namanya. Daying dengan patuh melaporkan nama Laurian. Laurian, yang berdiri di samping, benar-benar bingung. Pantas saja orang memanggilmu elang berkepala hitam. Ternyata mereka sama sekali tidak salah tentangmu. Ava tertawa dingin. Jadi, itu benar-benar betina liar itu. Lalu bagaimana dengan Sasa dan ayahku? Apa mereka memintamu untuk membawakanku pesan? Ava mengarahkan pertanyaannya pada Daying, tetapi matanya tertuju tajam pada Laurian, tatapannya penuh dengan kebencian. Daying tergagap dalam jawabannya. Elsa, dia sudah mati. Adapun orang tua itu, aku tidak melihatnya. Dia seharusnya baik-baik saja. Mata Ava melebar tak percaya. Dia dengan keras menuntut untuk tahu apa yang baru saja dia katakan. Daying dengan rasa bersalah melangkah mundur. Elsa diinjak-injak sampai mati oleh buas raksasa. Itu tidak ada hubungannya dengan kami. Laurian terdiam. Sekarang semuanya hancur. Sekarang,
saudara perempuan Elsa pasti akan menyalahkan kematiannya padanya. Benar saja, detik berikutnya, Ava memelototi mereka dengan mata memerah. Aku curiga keduanya pasti berkolusi untuk membunuh Elsa. Dia segera menyuruh beberapa suami buasnya menangkap mereka.